在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Saat Wang Lin melarikan diri, kristal putih mengejarnya. Kristal itu menjadi semakin cepat dan mendekat. Ketika berada dalam jarak 30 kaki darinya, Wang Lin tiba-tiba berbalik. Tangan kanannya membentuk segel dan energi spiritual surgawi memenuhi tubuhnya saat dia mengirimkan hembusan angin ke arah kristal. Tujuan Wang Lin adalah untuk meledakkannya. Benda ini terlalu aneh, jadi dia benar-benar tidak ingin menyentuhnya. Tapi dengan sekejap, kristal itu menembus hembusan angin dan dalam sekejap mata ia mendekati Wang Lin. Wang Lin mengatupkan giginya dan mengulurkan tangan untuk mengambil kristal itu agar dia bisa membuangnya. Namun ketika disentuhnya, ternyata tidak ada efek negatifnya. Dia terkejut sesaat, lalu matanya berbinar dan dia terus melarikan diri tanpa ragu-ragu. Tetapi pada saat ini, kekuatan misterius dari kristal memasuki lengan Wang Lin. Energi ini berpindah ke seluruh tubuhnya, menuju otaknya, dan meledak dengan informasi. Simbol-simbol aneh muncul satu persatu di benaknya. Simbol-simbol ini berkelebat dan bergerak seperti kilat di dalam otaknya. Wang Lin tidak terkejut dengan hal ini karena dia pernah mengalami hal ini sebelumnya. Ketika dia menyerap warisan pengetahuan Dewa Kuno Tusi, hal yang sama terjadi. Saat simbol-simbol itu terlintas di kepalanya, berbagai adegan bergema di benak Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar. Seluruh pikirannya terserap oleh pusaran ke dalam ingatan ini. Namun, di dunia nyata, bukan hanya kakinya yang tidak berhenti bergerak, tapi sesuatu yang lebih aneh pun terjadi. Sinar cahaya merah tiba-tiba muncul di bawah kakinya dan kekuatan yang kuat tiba-tiba datang dari Wang Lin. Namun, kekuatan ini tidak datang langsung darinya, melainkan dari lampu merah di bawah kakinya. Saat lampu merah menyala, kecepatan Wang Lin mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Bergerak dengan kecepatan ini, Wang Lin dengan cepat berjalan menuju pintu keluar lorong. Yun Kuezi, yang mengejarnya, berseru keras. Ekspresinya jelek dan dia tidak percaya dengan apa yang dilihat matanya. Segel Suzaku? Bagaimana Cheng Niu ini bisa mengeluarkan aura segel Suzaku? Segel Suzaku adalah teknik peringkat rendah dan teknik pewarisan. Seseorang harus menjadi kultivator yang memiliki gelar untuk menggunakannya. Wang Lin tiba-tiba merasakan sakit. Ini adalah rasa sakit yang belum pernah dialami Wang Lin sebelumnya, seolah-olah ada sesuatu yang terukir di jiwanya. Saat ini, dia sepertinya telah kehilangan dirinya sendiri dan menjadi pria itu. Gelombang rasa sakit terus memasuki tubuhnya. Wang Lin tidak tahan lagi dan mulai mengaum. Tubuhnya bergerak semakin cepat dan lampu merah kini menyilaukan. Ekspresi ketidakpercayaan di mata Yun Kuezi yang mengejar Wang Lin menjadi semakin kuat. Dia menatap Wang Lin dengan tercengang dan bergumam pada dirinya sendiri, Ini adalah warisan Suzaku. Bagaimana bisa seperti ini? Tanpa menyatu dengan hati planet budidaya, bagaimana anak ini bisa melewati warisan Suzaku? Adapun monyet kecil itu, ia menatap Wang Lin dengan mata merah bersinar dan ekspresi gelap. Raungan Wang Lin bergema di lorong. Dia bergerak seperti kilat ketika akhirnya keluar dari istana dan muncul di laut. Dia tidak berhenti dan langsung menuju ke permukaan laut. Dia sepenuhnya dikelilingi oleh lampu merah, dan aura Suzaku mulai menyebar. Matanya tidak lagi jernih, mereka dipenuhi dengan kekacauan dan perjuangan. Di dalam pikirannya, rasa sakit datang gelombang demi gelombang. Itu telah mencapai titik di mana dia hampir tidak tahan lagi. Pembuluh darah di dahinya menyembul dan matanya merah. Luka yang dia tekan sebelumnya tiba-tiba meledak, tapi sekali lagi dipaksa turun oleh lampu merah. Di dalam benak Wang Lin, sebuah suara penuh keagungan tiba-tiba bergema. Apakah kamu bersedia menjadi Suzaku? Untuk melindungi planet Suzaku sampai hidupmu berakhir. Suara ini seperti kilat yang menyambar otaknya dan bergema di benaknya. Mata Wang Lin kembali jernih. Saat ini, dia merasa jika dia setuju sekarang, dia akan segera mempelajari segel Suzaku. Meskipun dia baru berada pada tahap awal transformasi jiwa,
dengan segel Suzaku, dia bisa melawan para penggarap tingkat ascendant. Wang Lin menjawab dalam benaknya, saya tidak bersedia. Tujuan Wang Lin bukanlah untuk tinggal di sini dan menjadi Suzaku berikutnya. Begitu dia menjawab, dia mendengar desahan di benaknya. Lampu merah tiba-tiba menjauh dari tubuhnya dan berkumpul pada kristal di tangan kanannya. Seiring dengan lampu merah, simbol tersebut juga meninggalkan Wang Lin seperti banjir. Seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Selama waktu ini, Wang Lin dengan cepat berteriak di dalam hatinya, sepotong jiwa. Satu kehidupan, seumur hidup. Suara itu datang dari kehampaan sekali lagi, namun, kali ini simbol aneh muncul di benak Wang Lin dan mengeluarkan cahaya aneh. Saat dia merasakan simbol ini, Wang Lin mengerti. Untuk mengambil bagian jiwa Anda dari Cultivation Planet Crystal, seseorang harus menukar nyawanya dengan itu. Satu-satunya cara lain adalah menunggu bagian jiwamu diserap oleh salah satu makhluk hidup itu dan kemudian melawan mereka untuk itu. Namun, menemukan kepingan jiwamu sendiri di antara kumpulan kepingan jiwa yang tak ada habisnya di makam Suzaku adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan, itu tergantung pada keberuntungan seseorang. Saat ini, tubuh Wang Lin keluar dari laut. Yun Kuezi mengikuti di belakangnya, dan monyet kecil yang dimiliki Tuo Shen telah menghilang tanpa jejak. Ketika Wang Lin keluar dari laut, dia sudah mendapatkan kembali kendali. Dia sekarang tahu bahwa Naduo berbohong. Kristal ini tidak ada hubungannya dengan akal, apalagi membiarkannya berevolusi. Pada saat ini, dia tidak memiliki penyesalan apapun saat dia melemparkan kristal itu dan berteriak, itu adalah kristal planet budidaya. Dia tidak hanya melemparkannya ke sembarang orang, tapi ke tempat Liu Mei dan Qian Feng berada. Mereka berdua telah menunggu. Ketika mereka melihat Wang Lin dan teman-temannya muncul, Qian Feng hendak menggunakan harta karun yang diberikan Zhu Kuezi kepadanya, tapi kemudian dia melihat Wang Lin melemparkan cahaya putih ke arah mereka. Matanya berbinar dan dia tidak segera menangkapnya. Namun, dia segera menyesalinya saat melihat Yun Kuezi terbang melewati Wang Lin dan menyerbu menuju kristal. Qian Feng mengatupkan giginya. Tanpa berkata apa-apa, dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan boneka perunggu. Ada banyak lubang hitam pada boneka perunggu itu, dan setiap lubang memancarkan cahaya hitam. Setelah mengambil harta karun ini, tangan Qian Feng dengan cepat membentuk segel. Wajahnya tiba-tiba menjadi merah dan dia mengeluarkan seteguk darah yang mendarat di boneka perunggu itu. Boneka perunggu itu menyerap semua darah. Kemudian ia mulai memancarkan cahaya merah dan hitam dan kemudian lingkaran ungu muncul di atas kepalanya. Yun Kuezi tiba-tiba berhenti, lalu dengan muram dia menatap boneka perunggu itu. Yun Kue berkata dengan nada berat, Zhu Kuezi. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, tubuh Qian Feng tiba-tiba mulai bergetar dan untaian cahaya putih keluar dari lubangnya tanpa kendalinya. Cahaya ini diserap oleh boneka perunggu itu. Mata Qian Feng dipenuhi ketakutan. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, yang memegang sepotong batu giok, dan tiba-tiba menghancurkannya. Kekuatan misterius datang dari dalam batu giok dan menjatuhkannya. Untaian cahaya putih segera pecah dan sebagian kecil kembali ke tubuhnya. Boneka perunggu itu telah menyerap sejumlah besar cahaya putih dan kemudian melebur menjadi genangan perunggu cair. Namun, perunggu itu tampak mendidih ketika helaian gas merah keluar dan membentuk Zhu Kuezi. Zhu Kuezi saat ini tidak lagi setua itu tetapi dipenuhi dengan lebih banyak kehidupan. Adik magang, game ini kini telah memasuki klimaksnya. Orang tua ini menggunakan kehidupan Qian Feng untuk mengambil wujud di sini sehingga kita bisa mengadakan reuni yang baik. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan kristal putih itu terbang ke tangannya seperti kilat. Zhu Kuezi tiba-tiba mendorong kristal itu ke dahinya dan kristal itu menyatu dengan tubuhnya. Ekspresi Yun Kuezi muram saat dia mendengus dan melambaikan tangannya. Satu demi satu tato muncul, dan aura yang mereka keluarkan sangat mengejutkan. Zhu Kuezi tertawa, lalu dia bergerak dan tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan kabut merah dalam jumlah besar. Kabut ini bergerak dengan hebat dan mengelilingi Yun Kuezi serta segala sesuatu dalam radius 5 km. Di dalam kabut merah, gelombang kejut mantra bisa dirasakan. Pertarungan antara Zhu Kuezi dan Yun Kuezi dimulai sekarang. Namun, tidak ada yang bisa melihat pertempuran itu dengan jelas karena tertutup kabut merah.
Zukwezi tidak menyadari bahwa saat kabut merah menyebar, monyet kecil itu telah memasukinya dan menghilang tanpa jejak. Saat ini, di luar kabut merah, 5 orang yang tersisa sedang menonton. Mereka adalah Qian Feng, Liu Mei, Zhou Wutai, Zixin, dan yang terakhir adalah Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Tangannya terulur dan bendera 1 miliar jiwa muncul di tangannya. Dia menatap Qian Feng dan Liu Mei dan perlahan berkata, "Terima kematianmu." Qian Feng terengah-engah saat ini. Banyak kekuatan hidupnya yang diambil oleh Zukwezi sebelumnya, menyebabkan dia menjadi sangat lemah. Kebenciannya pada Zukwezi sangat besar. Untungnya, saya tidak menggunakannya saat saya berada dalam pertempuran seperti yang dia suruh, atau saya akan tersedot olehnya bahkan sebelum saya membunuh musuh. Qian Feng marah. Tapi sekarang bukan waktunya untuk marah pada Zukwezi. Saat ini dia perlu fokus pada bagaimana menghadapi niat membunuh yang saat ini menargetkannya. Sebenarnya, Zukwezi belum mulai membuat rencana melawan Qian Feng pada menit-menit terakhir. Jika bukan karena klan abadi yang terbengkalai muncul, dia mungkin benar-benar menemukan cara untuk menghindari surga ketika umurnya habis dan terus hidup dengan mencuri tubuh Qian Feng. Zukwezi telah merencanakan ini sejak Qian Feng masih kecil. Alasan dia menyuruh Qian Feng melahap semua domain itu bukan untuk Qian Feng tetapi untuk dirinya sendiri. Wang Lin mengibarkan bendera 1 miliar jiwa-jiwa di tangannya dan pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya segera terbang keluar, menutupi langit. Ratapan hantu tak berujung yang mengguncang bahkan langit keluar dari pecahan jiwa. Sekering, mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Dan hanya dengan satu kata, 6 kultivator yang belum menjadi ascendant yang jauh lebih kuat dari jiwa primer transformasi jiwa tahap akhir muncul, Qilin adalah salah satunya. Aku tidak perlu membuat mereka menyatu menjadi fragmen jiwa ascendant untuk melawan kalian berdua. Mata Wang Lin berbinar, dia menamparkan tas pegangannya, dan kapak muncul di tangannya. Dia mengangkat kapaknya sambil melompat ke udara dan kemudian tiba-tiba mengayun ke bawah. Ekspresi Qian Feng berubah drastis. Dia menamparkan tas pegangannya dan Suzaku Owl dengan cepat muncul. Dengan satu goyangan, sinar petir merah melesat ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin menjadi dingin dan dia mengayunkan kapak. Energi pedang yang kuat ditembakkan dan pada saat yang sama, dengan suara gemuruh, dia melemparkan kapaknya. Ledakan sonik terdengar saat kapak ditembakkan. Petir merah segera runtuh dan kapak turun dengan cepat. Qian Feng menampakkan tatapan galak, lalu dia meraung, tangannya bergerak cepat, dan kemudian mereka menunjuk ke depan. Cahaya merah yang menyilaukan muncul dan mengelilingi tubuhnya. Formasi Suzaku yang misterius telah terbuka. Suara yang menembus langit tiba-tiba bergema di area tersebut. Tubuh Qian Feng terpaksa mundur beberapa langkah dan dia batuk darah. Pakaian di bagian atas tubuhnya telah robek dan berubah menjadi debu saat simbol misterius muncul di dadanya. Kapak itu terkena kekuatan yang kuat dan dikirim kembali. Wang Lin menyerbu keluar dan mengambil kapak. 6 jiwa utama dari bendera 1 miliar jiwa dibagi menjadi 2 kelompok. 4 dari mereka melompat ke arah Liu Mei dan 2 sisanya menyerang Qian Feng. Ekspresi Liu Mei merosot saat dia melihat bendera jiwa. Dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan seberkas cahaya putih dari mulutnya. Cahaya putih itu langsung berubah menjadi selempang putih yang disulam dengan benang emas berbentuk simbol. Selempang itu dengan cepat membungkus Liu Mei dan melepaskan diri dari pengepungan 4 jiwa utama. Kemudian dia dan ikat pinggangnya berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat melarikan diri. Wang Lin berteriak, "Kejar, bunuh!" 4 jiwa utama, salah satunya adalah Qilin, dengan cepat mengejar Liu Mei. Menghadapi serangan 2 jiwa utama, Qian Feng terpaksa mundur. Ekspresinya sangat jelek saat dia mengeluarkan kipas merah, batuk darah, dan kemudian dengan cepat melambaikannya. Hembusan angin besar tiba-tiba muncul dan keluar. Angin ini seolah melawan jiwa, menyebabkan 2 jiwa utama berhenti sejenak. Wang Lin mendengus dingin, menamparkan tas pegangannya, dan 4 sarung pedang identik muncul di hadapannya. Sedikit rasa dingin melintas di mata Wang Lin saat dia menunjuk ke depan dan keempat sarungnya dengan cepat keluar seperti meteor. 4 sinar energi pedang keluar dari sarung pedang. Panjangnya masing-masing 3 inci dan berisi maksud pedang yang menggemparkan surga.
Pecah. Mata Wang Lin menjadi dingin saat keempat sarung pedang terisi penuh dengan niat pedang. Ekspresi Qian Feng berubah drastis. Dia melemparkan kipasnya ke depan saat dia mundur, dan baru saja hendak melarikan diri. Tetapi saat kipas itu mendekati sarung pedang, kipas itu terkoyak, dan keempat sarung pedang mengejar Qian Feng. Tanpa kipas yang menghalangi mereka, dua jiwa utama bergerak sangat cepat dan menyusul Qian Feng. Dengan satu serangan, jiwa asal Qian Feng bergetar hebat dan hampir terpaksa keluar dari tubuhnya. Untungnya, pada saat bahaya, simbol aneh di dadanya menyala, mengaktifkan formasi Suzaku dan menyelamatkannya dari serangan dua jiwa utama. Ekspresi Qian Feng jelek. Dia tiba-tiba berbalik dan berteriak, "Cheng Niu, jangan paksa aku." Saat dia meraung, dia memuntahkan seberkas cahaya hijau yang berubah menjadi sepotong kayu hijau. Kayu hijau itu mengeluarkan aura aneh, lalu tiba-tiba tumbuh dan berubah menjadi sepotong kayu sepanjang 100 kaki. Wajah Qian Feng pucat saat dia berteriak, "Ukir." Kayu hijau itu berguncang dan serutan kayu berjatuhan, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang sedang mengukir kayu. Segera, sesosok tubuh terbentuk, sosok itu adalah Wang Lin. "Menghancurkan!" Qian Feng berteriak lagi. Saat ini wajahnya pucat pasi, pucat tanpa bekas darah, dan tubuhnya gemetar. Sejumlah besar kekuatan hidupnya baru saja diambil, jadi dia jelas bukan tandingan Wang Lin saat ini. Ketika Qian Feng berteriak, "Hancurkan!" Wang Lin tiba-tiba berhenti bergerak maju dan ekspresinya sedikit berubah. Wang Lin bisa merasakan kekuatan destruktif datang dari kayu hijau saat pedang hijau terbentuk darinya dan diayunkan ke kepalanya. Bayangan kematian mengelilingi Wang Lin. Bagaimanapun, Qian Feng adalah seorang kultivator transformasi jiwa tingkat menengah dan murid Suzaku saat ini, jadi bagaimana dia bisa kekurangan harta? Dia kemungkinan besar memiliki lebih banyak harta daripada Wang Lin. Wang Lin belum pernah mendengar tentang kayu hijau ini. Kekuatannya yang aneh membuatnya sangat sulit untuk dilawan. Dia ingin menghindar tetapi menemukan kekuatan misterius yang menguncinya di tempatnya. Melihat pedang hijau mendekati Wang Lin, Qian Feng mengungkapkan senyuman kejam. Mata Wang Lin tenang. Dengan pikiran, jiwa utama muncul di hadapan Wang Lin dan meledak. Ledakan jiwa utama menciptakan gelombang kejut yang kuat yang menghancurkan kekuatan yang menguncinya di tempatnya, memungkinkan dia menghindari pedang hijau itu. Qian Feng menunjukkan ekspresi frustrasi dan berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Bagaimana Wang Lin bisa membiarkannya lari? Dia mengulurkan tangan dan bendera 1 miliar jiwa muncul di tangannya. Dengan satu guncangan, sejumlah besar fragmen jiwa terbang keluar sekali lagi. Segel! Wang Lin meraung dan semua pecahan jiwa tersebar. Segera, pecahan jiwa membentuk barikade dalam radius 5 km dan menjebak Qian Feng. Pada saat yang sama, Wang Lin mengayunkan kapak ke arah kayu hijau. Dengan satu ayunan kapak, kayu hijau itu terbelah menjadi dua. Qian Feng merasakan rasa manis di mulutnya dan kemudian dia batuk lagi seteguk darah. Mati! Sementara Wang Lin berteriak, dia melemparkan kapaknya ke depan. Di saat yang sama, keempat sarung pedang itu melesat seperti meteor. 4 sinar energi pedang penghancur keluar dari sarung pedang dan ditembakkan ke arah Qian Feng dari 4 arah. Tapi itu masih belum berakhir. Wang Lin mengibarkan bendera 1 miliar jiwa-jiwa, menyebabkannya menghilang dalam hujan debu emas dan menyatu dengan pecahan jiwa di sekitarnya. Fragmen jiwa memancarkan kekuatan penyegelan sebagai hasilnya. Pada saat ini, aura pembatas yang kuat muncul di area yang dikelilingi oleh pecahan jiwa. Aura ini begitu kuat bahkan teleportasi pun terpengaruh olehnya. Mata Qian Feng menunjukkan ketakutan dan kemudian dia segera berteriak, "Cheng Niu, tidak ada kebencian yang besar di antara kita. Kenapa kamu harus mencoba membunuhku?" Mata Wang Lin bagaikan kilat saat dia menatap Qian Feng dan berkata, "Kata demi kata, aku membunuhmu karena aku berjanji pada kupu-kupu merah bahwa aku akan melakukannya." Qian Feng mulai tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Cheng Niu, jika kamu tidak memiliki bendera 1 miliar jiwa, aku dapat dengan mudah membunuhmu. Sekarang kamu telah memaksaku. Jika aku mati, aku akan menyia-nyiakan bendera 1 miliar jiwa-jiwamu." Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia dengan lembut berkata, "Terima kematianmu." 4 sinar energi pedang datang dari segala arah menuju Qian Feng.
Keempat sinar cahaya ini membawa aura yang kuat, rasanya seolah-olah mereka akan menghancurkan ruang tempat mereka berada. Wajah Qian Feng galak saat dia menarik napas dalam-dalam dan mengaktifkan formasi Suzaku hingga puncaknya. Cahaya merah tebal dengan cepat mengelilingi tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan sebuah barang. Itu adalah pedang besi. Pedang besi tertutup karat yang sepertinya berasal dari dunia fana. Bintik-bintik karat mengeluarkan aroma darah yang kuat. Karat itu jelas disebabkan oleh pedang yang berlumuran darah. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan secara rahasia oleh nenek moyangku, Suzaku terakhir. Bahkan Suzaku saat ini tidak mengetahui hal ini. Cheng Niu, saya memiliki formasi Suzaku, dan karena Anda tidak dapat menghancurkan formasi tersebut, Anda tidak dapat membunuh saya. Namun, aku bisa membunuhmu dengan pedang ini. Setelah Qian Feng selesai berbicara, dia mengayunkan pedangnya. Aura primal keluar dari pedang, aura ini terasa seperti berasal dari roh primal. Saat pedang besi itu muncul, bahkan Zhu Kuezi dan Yun Kuezi, yang bertarung di kejauhan, tercengang. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap tajam ke arah pedang besi itu. Lebih tepatnya, dia sedang menatap karat pada pedangnya. Ada beberapa tetes darah kering di pedang itu yang mengeluarkan aura yang sangat familiar, darah dewa kuno. Ini benar-benar darah dewa kuno, jauh lebih unggul dari aura yang dikeluarkan oleh darah klan iblis raksasa. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap titik karat itu. Tidak benar, bagaimana dewa kuno bisa begitu mudah terluka? Tidak mungkin pedang itu normal. Mata Wang Lin menjadi serius dan kali ini dia melihat ke arah pedang itu sendiri. Saat pedang besi itu muncul, seseorang keluar dari laut. Tidak ada yang memperhatikan kemunculan orang ini, seolah-olah dia sama sekali tidak terlihat. Itu adalah orang yang memakai topeng. Matanya mengungkapkan cahaya misterius saat dia menatap pedang besi itu dan bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah... Qian Feng terpaksa menggunakan pedang ini. Pedang ini adalah rahasia terbesar keluarganya. Itu milik Suzaku sebelumnya, yang entah bagaimana menemukannya dan diam-diam menyembunyikannya di keluarga Qian. Setelah Qian Feng menjadi murid Zhu Kuezi dan sebelum perang dengan klan abadi yang terbengkalai, Qian Feng diam-diam pergi ke tempat persembunyian pedang besi dan mengambilnya. Dia ingin membunuh Wang Lin dan tidak mempercayai harta karun yang diberikan Zhu Kuezi padanya, jadi dia mengeluarkan pedang besi itu. Ini adalah perlawanan sebenarnya terhadap bendera 1 miliar jiwa. Pada saat ini, tawa tiba-tiba datang dari kabut merah tempat Zhu Kuezi dan Yun Kuezi bertarung. Tak lama setelah itu, sebuah bayangan muncul ke arah tempat Wang Lin dan Qian Feng berada. Dalam sekejap mata, bayangan itu menembus pengepungan fragmen jiwa, menyebabkan semua fragmen jiwa yang menghalangi jalannya menghilang dengan jeritan yang menyedihkan. Pengepungan itu ditembus oleh sosok ini, meninggalkan celah lebar. Ketika Wang Lin melihat sosok ini, ekspresinya berubah dan dia mundur. Namun, pada saat ini, gelombang tawa menyeramkan datang dari sosok itu dan sosok merah keluar dari dalamnya. Saat dia muncul, dia dengan santai melambaikan tangannya ke arah Wang Lin. Wang Lin batuk seteguk darah dan tubuhnya melesat seperti meteor. Tubuhnya tidak berhenti sampai dia berada 10.000 kaki jauhnya, di mana dia batuk lagi seteguk darah. Kali ini bahkan ada potongan kecil organ dalamnya di dalam darah. Sosok berwarna merah itu berubah menjadi seorang pria dengan rambut merah dan tubuh setengah transparan, dan di dalam tubuhnya ada seekor monyet kecil. Sinar cahaya merah keluar dari monyet kecil itu membentuk sosok ini. Hati Wang Lin terasa pahit saat dia berkata, Tuo Sen. Sosok itu bergerak sekali lagi dan tiba di samping Qian Feng. Dia mengulurkan tangan untuk membuang Qian Feng ke samping, menyebabkan formasi Suzaku aktif dengan sendirinya untuk menghentikannya. Namun, ketika sosok itu menjangkau, serangkaian suara berderak datang dari formasi Suzaku, dan dengan satu pukulan, itu hancur. Wajah Qian Feng tiba-tiba menjadi sangat pucat. Hancurnya formasi Suzaku memberinya cedera serius selain cederanya saat ini. Setelah melemparkan Qian Feng ke samping, sosok itu meraih pedang besi itu. Setelah memperhatikannya dengan cermat, dia mulai tertawa terbahak-bahak dan berkata, ternyata begini. Darah di pedang ini berasal dari anggota klanku Bintang 9. Bagus.
Dengan ini dan Cultivation Planet Crystal, saya 100% yakin bisa melarikan diri. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangan kanannya. Bendera 1 miliar jiwa-jiwa muncul di tangannya dan kemudian, setelah satu guncangan, semua fragmen jiwa di sekitarnya berkumpul menuju bendera tersebut. Kapak dan sarung pedang juga terbang ke arahnya di bawah komandonya. Sosok itu memandang Wang Lin, memperlihatkan senyuman menyeramkan, dan berkata, "Bocah kecil, tunggu sampai aku mendapatkan kristal planet budidaya, dan kemudian aku akan datang dan berurusan denganmu." Dengan itu, dia menyeka pedangnya dengan tangannya. Karat pada pedang itu mulai bergerak seolah-olah hidup, dan akhirnya membentuk setetes darah berwarna merah tua. Sosok itu menampakkan ekspresi gembira dan menelan setetes darah. Kemudian, sambil memegang pedang, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di dalam kabut merah tempat Su Kuezi dan Yun Kuezi bertarung. Seruan terkejut Su Kuezi dan raungan marah Yun Kuezi datang dari kabut merah yang diikuti dengan suara mantra. Qian Feng terluka parah setelah dibuang, tetapi dia berhasil menstabilkan tubuhnya dan baru saja hendak melarikan diri. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengibarkan bendera jiwa di tangannya dan dikelilingi olehnya saat dia menyerang Qian Feng. Wang Lin berpikir, aku harus menggunakan nyawa Qian Feng untuk menukar bagian jiwaku dan kemudian meninggalkan makam Suzaku dengan kecepatan tinggi. Kecepatan Wang Lin mencapai batasnya saat dia menyerbu Qian Feng. Qian Feng ditangkap oleh pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan dibawa pergi oleh Wang Lin. Tubuh Wang Lin muncul di hadapan Qian Feng dan menunjuk di antara alis Qian Feng. Wajah Qian Feng pucat dan matanya menunjukkan sedikit kegilaan. Formasi Suzaku miliknya dihancurkan, pedang besinya diambil, hartanya dirusak, dan kekuatan hidupnya dicuri. Dia juga terluka parah, membuatnya sangat lemah. Sekarang dia telah ditangkap oleh Wang Lin, dia akan mati tanpa kuburan. Bahkan jika aku mati, aku akan membuatmu mati bersamaku. Mata Qian Feng dipenuhi kegilaan, dia siap meledak. Mata Wang Lin berbinar dan dia dengan lembut berkata, "Sepotong jiwa." Simbol ungu yang tersisa di pikirannya segera mulai bersinar dan muncul di antara dia dan Qian Feng. Untuk mendapatkan bagian jiwa Anda dari Cultivation Planet Crystal, Anda harus menukar nyawa Anda dengannya. Pada saat ini, saat Qian Feng hendak meledak, dia menjerit menyedihkan dan matanya redup. Simbol ungu memancarkan cahaya iblis dan dua kepingan jiwa muncul di sana. Dari dua kepingan jiwa, satu milik Wang Lin dan yang lainnya milik Qian Feng. Sepotong jiwa Qian Feng perlahan hancur dan kemudian bagian jiwa Wang Lin perlahan menghilang menjadi titik cahaya yang perlahan memasuki dahi Wang Lin. Tubuh Wang Lin mulai gemetar. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang ekstra di tubuhnya, dan dia dipenuhi perasaan utuh. Sebaliknya, Qian Feng, yang matanya redup hingga tidak ada cahaya, meninggal sebelum dia bisa meledak. 4 sinar cahaya keluar dari dahinya dan menghilang. 4 sinar cahaya adalah 4 roh unsur yang dimakan Qian Feng dari kupu-kupu merah. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia melambaikan tangannya dan meraih salah satu roh unsur sementara 3 lainnya menghilang. Adapun tubuh Qian Feng, jatuh dari langit dan ke laut. Tas pegangan Qian Feng terbang dan ditangkap oleh Wang Lin. Zuo Wutai dan Zixin menyaksikan semua ini dari kejauhan. Mereka saling memandang dan kemudian Zuo Wutai menghela nafas secara rahasia. Pada akhirnya, dia masih belum bisa mengatakan apa yang ingin dia sampaikan kepada Wang Lin tepat pada waktunya. Kebencian di mata Zixin menghilang. Dia melihat tubuh Qian Feng yang tenggelam dan mulai tertawa. Kebencian dalam tawa ini sangatlah mengerikan. Qian Feng, mata Zixin menjadi dingin, lalu dia segera duduk dan tangannya membentuk segel misterius. Pada saat yang sama, kilatan cahaya datang dari antara alisnya dan beberapa penggarap boneka muncul untuk melindunginya. Tungku budidaya, pada akhirnya, siapa yang memiliki tungku budidayanya? Wang Lin, pada akhirnya, kamu masih belum bisa melihatnya. Kamu membunuh Qian Feng mengabulkan keinginan Zixin. Ah, sayangnya, saya bahkan tidak tahu jenis mantra apa yang digunakan Yun Kuezi. Mantra semacam ini belum pernah terdengar, terlalu aneh. Bahkan dengan sepotong warisan naga hijau yang terbangun di pikiranku, aku tidak memiliki ingatan tentang mantra ini. Zuo Wutai mengungkapkan ekspresi kompleks saat dia melihat ke arah Zixin.
Zixin saat ini memancarkan cahaya berwarna pelangi dan aura kuat memenuhi tubuhnya. Aura ini sangat mirip dengan aura Qianfeng. Wang Lin dibungkus oleh bendera jiwa dan hendak keluar dari laut emas ini. Namun pada saat ini, suara yang menggetarkan datang dari kabut merah yang dikeluarkan Zhu Kuezi. Sedetik kemudian, sosok Yun Kuezi terlempar keluar dari kabut. Darah keluar dari mulutnya, matanya kabur, dan ketika mendarat, dia hampir terjatuh. Di saat yang sama, Zhu Kuezi juga diusir. Ekspresinya jelek, vitalitas yang dia miliki sebelumnya menghilang, dia sekarang dipenuhi aura mematikan dan darah keluar dari mulutnya. Tawa gila terdengar dari dalam kabut merah. Tak lama kemudian, kabut merah menghilang, memperlihatkan sosok merah Tuo Sen yang memegang kristal putih. Matanya mengeluarkan cahaya merah. Setelah aku bebas, aku pasti akan membiarkan kalian berdua merasakan kekuatanku yang sebenarnya. Sementara Tuo Sen tertawa, tubuhnya berubah menjadi sinar petir dan menyerang Wang Lin. Wang Lin, sekarang giliran Anda. Suara Tuo Sen dipenuhi dengan rasa dingin, dan ketika memasuki telinga Wang Lin, itu mengejutkannya. Wang Lin masih terbungkus oleh bendera jiwa dan dengan cepat terbang menjauh. Namun, kecepatan Tuo Sen bahkan lebih cepat. Hampir dalam sekejap mata, dia berhasil menyusul Wang Lin. Suara suramnya memasuki telinga Wang Lin. Kamu tidak bisa melarikan diri, Wang Lin. Saya telah menunggu sangat lama untuk melahap warisan kecerdasan Anda.